365. Kasih setia kasihmu semakin hari semakin bertambah besar. Aduh, kamu beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh, besar anugerahmu berlimpah. Yang percaya angkat tangan berdua-dua tinggi sudah. Semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi yang percaya dengan segenap hatimu, besar anugerahmu Tuhan. Besar anugerahmu, oh berlimpah kasihmu. Semakin hari semakin bertambah besar. Semakin hari terus bertambah Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Suami lu tuh kan kerja terus tiap hari, jarang punya waktu buat lu ya. Nasihat gua buat lu ya, nggak apa-apa daripada lu kesepian, lu cari aja brownies. Apa itu brownies? Brownies manis. Iya, lu cari aja brownies. Kalau boleh, kalau perlu jangan cuma satu. Nasihat gua tuh cari 2 atau 3. Kan firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Kalian aja perselingkuhan lu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saya mau bilang saudara, ini namanya orang gila dari saudara. Saya mau bilang saudara, sekali lagi pada dasarnya bicara tentang nasihat adalah sesuatu yang baik dan bertujuan untuk kebaikan. Tapi memang kadang-kadang ada orang-orang sekali lagi yang menyelewengkan nasihat ini saudara untuk tujuan yang buruk. Itu kenapa penting bagi setiap kita untuk berhati-hati. Alkitab berkata, ujilah setiap baru Kristen. Ujilah setiap roh. Artinya apa saudara? Kita harus make sure, kita harus lihat siapa yang memberi nasihat. Kadang-kadang saudara, ketika kita tahu siapa yang memberi nasihat, kadang-kadang kita bisa tahu apa motivasi di balik yang namanya nasihatnya itu. Kenapa? Sekali lagi saya mau mencatat di sini saudara, bicara tentang nasihat adalah suatu hal yang baik saudara. Dan kalau ketika kita bicara tentang nasihat itu berasal dari firman Tuhan, maka sangat bisa dipastikan pasti untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Coba kita lihat Alkitab kita 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 17. 2 Timotius pasal yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-16 sampai 17. Belum munculkan di layar. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3. Iya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk apa? Menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi 3 ayat 16-17.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Jadi sekali lagi saya mencatat di sini, saudara, ketika yang namanya nasihat itu dasarnya adalah firman Tuhan, artinya bisa sangat dipastikan itu pasti untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Nah, dan memang bicara tentang nasihat di hari-hari ini, saudara, banyak orang memang sedang sangat-sangat membutuhkan yang namanya nasihat, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan saya, dalam di chat saya, di DM saya, saudara, di handphone saya, saudara, banyak orang yang nanya sebagai Pak Pendeta, apa nasihat buat saya, Pak Pendeta, saya sebentar menghadapi keadaan seperti ini, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, penting bagi setiap kita untuk menjadikan firman Tuhan untuk menjadi dasar nasihat bagi setiap kita, supaya apa? Menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat sama-sama, saudara, apa nasihat yang dapat kita ambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Yang pertama, boleh kita lihat ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-15 boleh munculkan di layar. Apa nasihat yang dapat kita ambil dari firman Tuhan pagi hari ini 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. Kita lihat ayat yang ke-15. Ayatnya yang ke-15 dulu, saudara. Terpuji nama Tuhan. Ayat 16. Boleh munculkan di layar ayat yang ke-16. Kita juga manusia. Kita lihat. Yuk sama-sama kita baca. 3 ya. Kita lihat ayat ke-15 tadi, saudara. Kita lihat di bagian 2 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 2 Tesalonika pasal yang ke-5 tadi. Ayat pembuka kita 2 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat 15. Ini mirip ayatnya, saudara. Yuk sama-sama kita baca. Haleluya. 1 Tesalonika ada 2. Apa pendeta bagaimana sih Pak Pendeta? Padahal udah sarapan saya ini. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Yuk, yang saudara boleh bilang haleluya. Haleluya. Saya mancing saudara aja. Kalau memang salah. Yuk sama-sama kita baca 3 ya. Perhatikanlah supaya apa? Jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakan lawan senantiasa yang baik terhadap sekali lagi 3 ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Yang pertama, saudara, nasihat yang bisa kita ambil, saudara, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, saudara, bicara tentang jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan, sama-sama bilang sama saya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Saya mencatat di sini, saudara, penting bagi setiap kita, saudara, untuk jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, emang kalau saya hidup baik, emang ada orang yang jahat sama saya? Saya mau bilang, saudara, sebaik apapun kau hidup dalam dunia ini, saudara, tetap akan ada orang yang jahat sama saudara. Sepanjang perjalanan kehidupanmu, sebaik apapun, sesempurna apapun kehidupanmu, saya mau bilang, saudara, tetap akan ada orang yang bisa jahat dalam kehidupanmu. Sekalipun kau kemana-mana dengan senyuman yang manis, yang selalu, haleluya, puji Tuhan. Sekalipun kau kemana-mana ada sayap di belakang saudara, saya mau bilang, saudara, tetap akan ada orang yang bisa jahat sama saudara. Nggak usah jauh-jauh, saudara baca Alkitab. Daud itu sebenarnya dia nggak jahat, saudara. Daud nggak punya salah apa-apa sama Saul, tapi karena Saul iri hati, karena Saul yang namanya insecure dengan pencapaian seorang Daud, akhirnya apa? Daud mau dibunuh sama Saul, saudara. Kalau saudara perhatikan kisah Yusuf sebenarnya nggak salah sama saudara-saudaranya, tetapi karena yang namanya iri hati, akhirnya apa? Yusuf mau dibunuh sama saudara-saudaranya, dan akhirnya teraplikasikan dengan cara menjual dia jadi budak, saudara. Kalau kita pelajari Stefanus, saudara, nggak punya salah apa-apa, saudara. Tetapi orang-orang pada masa itu akhirnya melempari dia dengan batu, saudara. Kalau saudara ingat, Tuhan Yesus sekalipun hidup kurang apa, saudara, udah baiknya luar biasa, tetapi tetap aja ada orang yang jahat. Tapi pesan saya, mau seperti apapun orang jahat sama saudara, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Kalau saudara ingat, saya minggu lalu bilang, saudara, penting bagi setiap kita untuk punya kasih yang besar. Jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Saya suka kisah Daud, saudara. Daud, sekalipun dia mau dibunuh sama Saul, sekalipun dia punya kesempatan untuk membalas, tetapi dia nggak balas, saudara. Kalau saudara ingat kisah yang namanya
Stefanus. Stefanus itu sudah dilempari dengan batu, tetapi ketika dia berdoa, dia melihat kemuliaan Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Yang dia katakan bicara tentang apa? Memohon ampun atas setiap apa? Dosa-dosa orang-orang yang melempari dia dengan batu. Dia ucap berkat, saudara. Mungkin kalau saudara yang jadi dari posisi Stefanus, Tuhan cabut aja nyawanya orang-orang itu. Lepaskan bodoh. Karena banyak orang suka begitu, saudara. Kalau berdoa ngeri sekali, saudara. Berdoa bukan untuk kebaikan tapi untuk kejahatan. Saya pernah dengar satu doa anak muda begini, karena dia mohon maaf, ya perutnya agak buncit, dia susah payah, nggak bisa kurus-kurus. Akhirnya dia berdoa, Tuhan kuruskan perut. Kalau Tuhan nggak bisa kuruskan perut, Tuhan tolong gendutkan perut teman-temanku. Oh Tuhan, dia nggak berdoa buat kejahatan, saudara. Saya mau bilang Stefanus ketika dia berdoa, dia tetap melakukan apa? Dia tetap berdoa untuk kebaikan. Bahkan Tuhan Yesus di atas kayu salib sekalipun sudah dianiaya dengan segala macam cara yang sangat sadis, Tuhan Yesus berdoa apa? Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Itu kenapa sekali lagi saya mencatat di sini, saudara, penting bagi setiap kita untuk apa? Belajar dari nasihat firman Tuhan hari ini. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa begitu, Pak Pendeta? Karena ini, saudara, ketika saudara dan saya kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sementara menabur kejahatan dan akhirnya kita akan menuai kejahatan yang jauh lebih besar lagi. Tetapi kalau kau membalas kejahatan dengan kebaikan, kau sementara menabur kebaikan yang jauh lebih besar, pasti dari dirimu. Yang setuju boleh kita tepuk tangan yang paling meriah. Saya suka saudara bicara tentang membalas dengan kebaikan. Artinya begini, saudara, ketika saudara orang jahat sama saudara dan saudara tetap balas dengan kebaikan, salah satu yang paling saya suka apa? Akan ada sih. Walaupun mic-nya mati-mati, tapi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Di soalnya ada kebaikan tuh. Jangan amin. Jangan balas. Karena saya suka begini, saudara. Ketika kita tetap membalas kejahatan dengan kebaikan, pembelaan Tuhan pasti dari bagian saudara dan saya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri mau tetap balas dengan kebaikan. Bilang sama yang mau pembelaan Tuhan pasti dari bagian kehidupannya. Setuju, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua saudara, apa nasihat hari ini saudara dari firman Tuhan? Yang kedua, ayat yang ke-16. Boleh munculkan ayat yang ke-16. Balik lagi ke ayat yang kita baca di bagian awal. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Kali ini kita lihat ayatnya yang ke-16. Yuk kita coba ayatnya yang ke-16. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Disediakan apa? Bersuka cita. Saya nggak akan masuk terlalu dalam, saudara, tapi sedikit penyampaian buat saudara tentang bicara tentang bersuka cita. Nasihat yang kedua adalah bicara tentang bersuka cita dalam senantiasa. Artinya apa? Dalam setiap keadaan kita harus tetap bersuka cita. Mau keadaan itu buruk, mau keadaan itu baik, tetap bersuka cita. Dan saya suka dampak dari bersuka cita. Coba kita lihat, saudara, di Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 4. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-4. Apa dampak ketika kita mau bersuka cita? Saya sudah pernah membahas ini, saudara, jadi saya akan masuk terlalu dalam ke sana. Karena saya akan bahas ada poin yang lebih besar, yang lebih panjang yang akan saya bahas nanti di akhir, saudara. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-4. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Dan maka ia akan, sekali lagi 3 ia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang saya mau bilang, saudara, ketika saudara dan saya bergembira, bersuka cita, saya mau bilang, saudara, maka doamu jadi ada kuasa. Amin. Itu kenapa orang yang berdoa dengan sukacita, doanya didengar Tuhan, saudara. Kalau saudara berdoa dengan, mohon maaf ya, kadang-kadang saudara nggak ada sukacita di dalamnya. Kadang-kadang jangankan Tuhan, malaikat yang datang marah, saudara. Tapi kalau saudara bersukacita, Tuhan bersukacita dalam segala keadaan apapun, bersukacita dalam Tuhan. Ini apa? Doa menjadi kuasa. Itu kenapa penting bagi setiap kita. Nasihat firman Tuhan hari ini. Keadaan hari ini mungkin gak gampang buat saudara. Saya tahu, jangankan saudara pendeta pun nyalami, saudara. Tapi pesan saya, tetaplah bersukacita. Karena apa? Ketika mau bersukacita, doa menjadi dan kuasa. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan saya pernah bahas, saudara, yang saya suka dari bersukacita, saudara, bukan cuma doa kita dijawab Tuhan, bukan cuma doa kita ada kuasa, tapi saya mau bilang, saudara, tubuh kita juga sehat sempurna. Amin. Alkitab kan bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya apa? Kalau kita bersuka cita, kita bergembira, tubuh kita pasti sehat sempurna. Bahkan saya baca satu penelitian, ketika kita bersuka cita, ketika kita tersenyum bersuka cita, membuat kita lebih cantik, lebih cakep, lebih ganteng.
sampai 80%. Nggak percaya? Coba walaupun pakai masker, coba senyum, tanya kanan kiri, tambah cakep nggak? Ya. Saya pernah cerita waktu itu ada yang komplain itu, saya nggak akan pernah lupa itu ibu komplain sama saya, Pak Pendeta bilang kalau senyum-senyum tambah cakep. Ini suami saya dari tadi senyum-senyum, nggak tambah cakep. Saya lihat suaminya, mohon maaf kalau ini nggak ada harapan lagi. Tapi kalau saudara walaupun pakai masker saya tambah cakepnya bukan cuma sampai 80% tapi sampai 100%. Amin. Yang amin tambah cakep beneran. Gak usah tepuk tangan. Bilang bersama kanan kiri, kamu tambah cakep hari ini. Bilang sama yang ngomong di gereja jangan gombal ya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita coba. Yang kedua saudara, yang ketiga saudara, yang ketiga ayat yang ke-17. Yang ketiga ayat yang ke-17. Apa nasihat firman Tuhan hari ini saudara? Yang ketiga ayat yang ke-17 dikatakan apa? Tetaplah apa? Sama-sama bilang sama saya, tetap berdoa. Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat yang pertama saudara. Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama. Boleh munculkan di layar. Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama. Yuk, yang sudah di sana bilang haleluya. 3 ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa apa? Mereka harus selalu apa? Berdoa dengan, sekali lagi 3 ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk apa di sana? Menegaskan bahwa apa? Dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi saudara, yang berikutnya nasihat firman Tuhan bagi saudara dan saya hari ini saudara adalah berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Hari-hari saudara bagi orang dunia berdoa sepertinya menjadi sesuatu yang sia-sia saudara. Banyak orang bilang gini, ngapain sih doa-doa? Doa itu nggak bisa mengubah apa-apa. Doa itu nggak akan bisa berdampak apa-apa buat hidupku. Tapi saya mau bilang saudara, kita anak Tuhan, kita tahu pasti bahwa ketika kita berdoa, mungkin secara kasat mata kita belum melihat apa-apa. Tapi saya mau bilang ketika kita berdoa, kita sementara menggerakkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan saya mau bilang saudara, kuasa Tuhan yang luar biasa itu sanggup memulihkan, mengubahkan keadaan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bilang sama kanan kirimu, teruslah berdoa. Bilang sama yang ngomong, pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir saudara, ayatnya yang ke-18. Boleh munculkan ayatnya yang ke-18. Sambil pemain musik boleh siap-siap. Ayatnya yang ke-18 dikatakan apa yang sudah di sana? Boleh bilang puji Tuhan. 3 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam bagi kamu. Sekali lagi 3 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di situ dikatakan saudara, yang terakhir nasihat firman Tuhan hari ini buat saudara dan saya, senantiasa mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya, mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya, mengucap syukur. Amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, saya mau mengucap syukur Pak Pendeta, tapi masalahnya keadaan saya sedang tidak baik-baik saja Pak Pendeta. Saya mau mengucap syukur Pak Pendeta, tapi masalahnya keuangan saya tak mendukung Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya mau mengucap syukur, tapi masalahnya kesehatan saya tidak mendukung. Saya mau mengucap syukur, tapi sayangnya Pak Pendeta, rumah tangga saya sedang buruk Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Ayat yang kita baca disitu dikatakan bersukacitalah dalam segala sesuatu, bukan pakai untuk segala sesuatu, tetapi apa dan apa bedanya? Kalau bersukacitalah untuk segala sesuatu, artinya sukacita kita based on apa yang terjadi segala sesuatu itu. Tapi kalau bicara tentang dalam segala sesuatu, artinya mau seperti apapun segala sesuatu yang kita hadapi, di dalamnya kita tetap bisa bersukacita. Saya pikir saya doang ya. Gara-gara obat. Saudara, cepatan. Saya pernah bahas ini, ada orang jemaat Tuhan memang mantap. Jujur satu bilang kak. Ya kalau udah mantap kan harus jujur satu bilang. Saya sampai bosan lihat gerakan jujur satu. Semua itu. Sekali lagi saya bilang saudara, saya mencatat di sini bukan untuk segala sesuatu, tetapi dalam segala sesuatu. Artinya begini,
Mau dalam keadaan seperti apapun kita tetap mampu untuk bersuka cita. Karena kenapa? Itu yang Tuhan katakan oleh firman Tuhan ini, saudara, bahwa di dalam segala sesuatu ucap syukurlah. Saya mencatat di sini, saudara, kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah, bukan ya kalau boleh mengucap syukurlah, ya ucap syukur dong, tapi lebih kepada kalimat perintah untuk mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Dan saya mau bilang ini yang Tuhan mau. Kenapa? Karena ternyata dampaknya itu luar biasa. Dampak yang pertama ketika kita mengucap syukur membuat saudara dan saya menjadi lebih kuat. Ketika saudara dan saya mengucap syukur, saudara, saya catat di sini, saudara, orang yang mengucap syukur akan jauh lebih kuat menghadapi setiap persoalan dalam kehidupannya dibanding orang yang tidak mengucap syukur. Karena kalau orang mengucap syukur, saudara, ketika menghadapi sesuatu dia tetap mengucap syukur, akhirnya dia punya kekuatan untuk menghadapi apa yang dihadapi. Tetapi orang kalau nggak mengucap syukur, cenderung dikit-dikit mengeluh, akhirnya apa? Dia kalah oleh karena masalah keadaan yang dihadapi. Kemudian apalagi orang yang mengucap syukur, yang misalnya dalam perusahaan, dalam pekerjaannya, ketika dia mengucap syukur, dia mampu menyelesaikan tugas dengan jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak mengucap syukur, saudara. Karena orang kalau nggak mengucap syukur dalam pekerjaan akhirnya apa? Setengah-setengah, saudara. Kemudian apalagi keluarga yang mengucap syukur akan jauh lebih kuat dibanding yang tidak. Jadi kalau keluarga rumah tangga suami istri itu mengucap syukur, yang mengucap syukur atas istrinya, si istri mengucap syukur atas suaminya, mau godaan apapun yang terjadi yang datang akan jauh lebih kuat. Karena kenapa? Mengucap syukur. Suami kalau mengucap syukur akan istrinya, mau secantik apapun pelakor yang datang, betul, mau secantik apapun pelakor yang aku mengucap syukur atas istri. Sekalipun mungkin dulu pinjamnya bos bilang sekarang cuma 22, aku tetap mengucap syukur. Kalau dulu aku pinjam sekarang tidak, aku tetap mengucap syukur. Godaan pelaku tidak ada apa-apa. Kalau istri mengucap syukur atas suami, walaupun mungkin ada orang-orang yang datang, ada seorang pria yang datang yang royal, yuk jalan sama aku beliin barang-barang brand untuk kamu, tas baru, handphone baru, baju baru, LV, Lukas Berti. Kalau pendeta ini jangan kenal dia ya. Tapi kalau seorang istri mengucap syukur, tidak apa-apa. Sekalipun suami sudah bikin aku tas bukan tas mahal, yang dia beli adalah tas Indomaret tulis Green. Akhirnya apa? Nggak akan menggodaan seperti aku, tetap kok. Kenapa? Mengucap syukur. Ada satu penelitian di Duke University, saudara, saya baca. Dia bilang begini, orang yang selalu mengucap syukur setiap hari memiliki daya tahan tubuh jauh lebih kuat dibanding dengan yang tidak mengucap syukur. Kalau saudara dan saya mengucap syukur, daya tahan tubuh jauh lebih kuat. Dikatakan apa lagi? Orang yang mengucap syukur, di sini dikatakan pasien yang mengucap syukur akan lebih kuat menghadapi stres dan depresi dibanding yang tidak. Kemudian pasien pasca operasi yang mengucap syukur, pemulihannya jauh lebih cepat dibanding yang tidak. Kalau pasien yang pasca operasinya selalu mengucap syukur, katanya saudara, kemudian rata-rata 11 hari. Tetapi yang tidak mengucap syukur itu rata-rata 25 hari baru pulang, saudara. Nah, dampak yang berikutnya, yang terakhir, bicara apa? Mengucap syukur membuat kita apa? Lebih bahagia. Orang kalau mengucap syukur, saudara, akan jauh lebih bahagia daripada orang yang tidak mengucap syukur. Coba boleh munculkan ada satu gambar, satu kisah, rentetan gambar, saudara, ketika mengucap syukur membuat bahagia. Mungkin saudara pernah lihat ini, saudara, ada seorang yang punya Lamborghini, mobil mewah, tetapi ketika dia naik helikopter, karena dia nggak punya rasa syukur, akhirnya di pikirannya, wah, pastinya keren ya, jika aku bisa terbang dengan helikopter pribadi seperti itu. Dia akan cepat Lamborghini. Tapi karena nggak mengucap syukur, akhirnya apa? Dia nggak bahagia walaupun naik di Lamborghini, saudara. Karena kenapa dia pengen helikopter? Gambar berikutnya, ada orang yang naik mobil SUV BMW, tetapi apa? Karena dia nggak mengucap syukur, dia cuma fokus pada Lamborghini. Wah, seandainya bisa naik Lamborghini, akhirnya apa? Dia nggak bersyukur,
karena kenapa? Dia nggak bisa menikmati, nggak bahagia karena adanya mobil nggak bersyukur apa yang dia naik. Kabar berikutnya, mobil tua, dia nggak bisa bahagia dengan mobilnya. Kenapa? Karena dia nggak mensyukuri. Dia lihat tuh ada orang punya mobil baru. Harusnya setelah itu motor, kita skip motornya parkir entah di mana, jadi langsung di sepeda. Bukan cari gambar daripada saya kaki. Saudara bayangin ada motor jadi. Tapi karena nggak mengucap, karena nggak bersyukur, akhirnya nggak bahagia. Gambar sebelumnya, gambar berikutnya. Dia lihat orang naik sepeda enak ya, punya sepeda. Aku nggak tinggal bus kalau sana punya sepeda, nggak perlu naik bus lagi. Tetapi gambar yang terakhir kalau dalam, wah ada orang yang memang punya kebutuhan itu saudara, nggak punya kaki di belakang, heran. Seandainya bisa jalan kayak dia. Saya bilang saudara sebenarnya bahagia atau tidak di kita itu ditentukan apakah kita mengucap syukur atau tidak, saudara. Banyak orang hari ini nggak bahagia kenapa? Karena nggak mengucap syukur. Saya mau bilang saudara lebih baik orang dengan keterbatasan tapi mengucap syukur daripada orang dengan kelebihan tapi nggak mengucap syukur. Akan lebih bahagia orang yang dengan keterbatasan itu daripada orang yang bahagia dan yang berkelebihan tapi nggak mengucap syukur, saudara. Saya percaya orang yang naik mobil LCGC tetapi dengan mengucap syukur akan jauh lebih bahagia daripada orang yang naik BMW tapi nggak mengucap syukur, saudara. Ada yang bilang begini, oh lebih baik saya menangis di dalam BMW daripada saya menangis di atas motor. Itu kan nggak apple to apple perbandingan. Kok dua-duanya menangis? Nenek-nenek tatuan depan jalan juga tahu lah. Harusnya kan lebih baik menangis di BMW daripada bahagia di motor. Nah, itu masuk akal. Tapi kalau saya lebih memilih lebih baik bahagia di atas motor daripada menderita di dalam BMW, sudah. Rumah tangga yang suami istri yang saya lebih pilih suami istri yang naik motor tapi bahagia naik motor, jadi ketika di pampak ini walaupun mungkin istrinya udah duduk di lampu kan. Iya, tapi karena bersyukur gitu sekarang ini bahagia nih apa nih? Nah, kita merasa dilanjut ya. Saya lebih pilih begitu daripada naik BMW tapi cekek-cekekan. Kenapa? Ayo mati. Itu kenapa sekarang saudara, ayo mengucap syukurlah. Apapun yang memiliki hari dan mengucap syukur. Banyak orang nggak mengucap syukur atas hidupnya, pengen jadi seperti orang lain. Contohnya seperti si orang ini, saudara. Banyak orang pengen banget jadi seperti Jack Ma, orang terkaya di China. Saya kalau lihat banyak orang pengen banget jadi Jack Ma. Seandainya aku lahir kembali, aku mau jadi queen, aku mau jadi Jack Ma, kaya raya. Aku nggak bersyukur dengan hidupku. Tapi tahu saudara, saya baca kisah tentang Jack Ma, saudara. Ternyata anak laki-laki Jack Ma meninggal dunia di usia 22 tahun akibat kanker otak. Putrinya menderita penyakit jantung bawaan, saudara. Istrinya, Kathy Zhang, menderita kanker payudara. Dan Jack Ma sendiri didiagnosa terkena kanker gugur, saudara. Masih ada yang mau tukar hidup dengan Jack Ma? Saudara, seperti apa berkata bersyukur aja. Karena kenapa? Saya tahu Tuhan menempatkan saudara pasti untuk satu tujuan, saudara. Dan tujuannya pasti untuk kebaikan. So mau seperti apapun itu, ucap syukur aja. Saya nggak pernah mau jadi pendeta lain, saudara. Saya ucap syukur aja udah lah. Pendeta Marcel aja udah. Walaupun tampang boyband ya udah. Walaupun kadang-kadang ada jemaat ngeliat saya, ini pendeta mau khotbah atau mau joget, ya udah. Nggak apa-apa, saya mengucap syukur aja. Karena saya percaya sesuatu pasti untuk kebaikan saya, siaran saya. Itu kenapa ya? Mulai hari ini saudara apapun yang memiliki, apapun yang Tuhan percaya, belajar untuk apa? Mengucap syukur. Karena saya percaya ketika kau tetap mengucap syukur dari hal yang terkecil dalam kehidupanmu, maka di balik semua itu Tuhan akan mempercayakan hal-hal besar terjadi dalam kehidupan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri mengucap syukur dalam segala hal. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bapa, Engkau siapkan bagiku. Katakan ku naikkan syukurku, naikkan syukur. Buat hari yang Kau beri Tuhan, buat hari
Engkau tak habis-habisnya